para sobat sehat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, apa kabarnya nih? Sehat selalu kan? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin, amin. Senang sekali saya Stefani Claudia yang akan bersama dengan sahabat sehat semua dalam diskusi podcast kita kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang yang telah mendukung acara podcast ini. Dan pastinya tidak habis-habisnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada KSM Bedah Saraf yang telah sangat mendukung dalam memberikan edukasi dan pengetahuan untuk kita semua. Semoga sering-sering ya memberikan edukasi kepada kita semua. Dalam diskusi kita hari ini kita akan membahas hal yang harus diwaspadai oleh semua orang, terutama di perjalanan ya. Betul ya narasumbernya, tapi belum saya sapa dulu. Nah, saat saya bilang kalau itu harus diwaspadai di perjalanan, ini mungkin langsung terpintas ya di benak para sahabat sehat ya, kalau kita tuh akan membahas mengenai apa. Yaitu kita akan membahas mengenai cedera kepala. Wah, pas dengar cedera kepala itu mungkin langsung terpintas ya di benaknya tuh yang lagi viral kasus-kasus yang terbaru tuh apa ya. Oke, tanpa saya panjang lebar, langsung saja saya sapa narasumbernya yang luar biasa spektakuler, yang untuk bertemu hari ini aja tuh buat janjinya tuh agak-agak sulit dikit ya. Langsung saja, yaitu Profesor Dr. Muhammad Thohar Arifin, PhD, spesialis bedah saraf konsultan Pak AK, yaitu dokter spesialis bedah saraf. Halo Prof. Thohar. Halo Mbak Udi, selamat siang. Selamat siang, apa kabarnya nih Prof? Alhamdulillah Sehat selalu ya Prof ya. Semangat ya Prof ya hari ini. Oke, mungkin Prof saya tuh melihat Prof. Thohar hari ini tuh jadi ikutan semangat gitu Prof. Mungkin Prof. Thohar bisa membagikan semangatnya juga kepada para sahabat sehat. Bisa di-say hi sahabat sehat. Salam sehat pemirsa semua. Iya, sebelumnya nih ya Prof ya. Ya. Kan kalau tidak salah nih, maaf ya Prof ya. Prof. Thohar itu baru saja mendapatkan gelar profesor atau guru besar. Betul ya Prof ya? Iya. Saya ingin mengucapkan selamat ya Prof. Thohar, congratulations. Terima kasih Mbak Udi. Iya, tapi sebelumnya mohon maaf juga ya Prof kalau nanti saya salah-salah sebut nama nih karena kebiasaan panggil Dokter Thohar jadi Prof. Thohar. Biasa saja. Iya. Oke Prof. Ya. Jadi kan tadi kan saya sudah bercerita sedikit ya kepada para sahabat sehat ya tentang apa yang akan kita bicarakan pada hari ini ya Prof ya. Udah gitu kalau sakit lain itu kan bisa terkenanya itu di usia tertentu. Ya. Lalu juga dengan gejala tertentu atau bahkan mungkin karena faktor genetik dan lain-lain ya Prof ya. Tapi kalau masalah ini saya mendengar kalau ini tuh bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Betul ya Prof ya? Iya, apalagi kasus-kasusnya itu juga lagi sedang menjadi viral nih, banyak nih. Ya Prof, saya mau tahu Prof nih main ini nggak sosial media, TikTok, Instagram gitu? Nggak ngerti saya. Nah, punyanya WA aja kalau main. Iya. Itu kalau di TikTok gitu ya, itu sebagian besar tuh isinya tentang hal-hal viral yang akan kita bahas ini Prof. Oke, gitu. siap. Iya, mungkin Nanti habis ini saya cek lah di TikTok. Nah, mungkin setelah ini juga kita bisa TikTokan ya, Prof ya, habis kita diskusi ini, Prof ya. Oke, Prof. Hari ini kita akan membahas tentang cedera kepala ya, Prof ya. Yang basicnya dulu deh, Prof ya. Ini sebenarnya di luar pertanyaan ya, Prof. Cedera itu bagaimana sih, Prof? Cederanya doang nih, Prof. Jadi cedera itu adalah adanya kerusakan pada struktur tertentu akibat misalnya karena benturan atau akibat karena faktor yang lain, itu bisa disebut dengan cedera. Jadi ada kerusakan pada struktur organ tubuh kita itu bisa disebut dengan cedera. Gitu. Bisa disebut dengan cedera. Ya. Oke. Kalau Prof bisa mendeskripsikan juga nggak Prof nih tentang cedera perasaan gitu Prof? Ya kan, karena kalau cedera perasaan itu biasanya karena ada faktor pencetusnya, misalnya
di ghosting atau apa itu kan Oh, Prof juga udah itu kan ghosting itu gitu ya. apa namanya, jadi kenyataannya itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu Iya. salah satunya yang menyebabkan cedera. Oh, itu juga termasuk ya, Iya, Prof ya. termasuk. Oke, Prof. Nah, kalau saya ini akan banyak bertanya tuh mengenai cedera kepala gitu. Iya. Wah, kayaknya kalau mendengar cedera kepala itu agak serem ya, Prof ya, cedera kepala. Iya. Kan kalau cedera tangan, kaki itu kan masih agak mending ya. Sahabat sehat juga mungkin berpikirnya seperti itu ya. Tapi kalau cedera kepala itu kan kayak agak seram ya, apalagi kalau sampai terluka ya Iya. kepalanya. Iya. Itu seram ya, Prof ya. Membayangkannya aja tuh udah seram ya. Sebenarnya arti cedera kepala sendiri itu apa tuh, Prof? Iya. Cedera Jadi kepala. saya jelaskan dulu bahwa karena mobilitas orang itu semakin meningkat, ya, mobilitasnya semakin meningkat, terus apa namanya, sekarang transportasi itu dimudahkan. Itu kalau tidak dimulai dengan pencegahan yang baik terhadap kejadian cedera kepala ini, maka insidensinya akan semakin banyak. Nah, padahal yang namanya cedera kepala ini bisa mengenai siapapun. Artinya tidak cedera kepala ini hanya mengenai usia anak-anak atau usia dewasa. Walaupun secara statistik memang cedera kepala ini banyak diderita pada orang-orang yang mobilitasnya tinggi, kaum pekerja, itu cedera kepala tinggi di situ. Tapi bukan berarti hanya itu saja, tapi semua orang yang memiliki kemampuan untuk mobilitas atau dia terlibat dalam mobilitas itu mempunyai kemungkinan untuk terjadi cedera kepala. Nah, makanya harus ada edukasi pencegahan bagaimana cedera kepala itu tidak terjadi. Nah, edukasinya ya salah satunya seperti ini, dan pencegahan untuk tidak terjadinya cedera kepala ya safety riding, Yes, betul. menggunakan Seat pengaman, seat belt, kemudian kalau naik motor juga dengan Kecepatannya pun juga harus ya, kecepatannya pun sesuai ya, Prof, pemerintah ya? sudah membuat regulasi kecepatan betul. berapa yang diperbolehkan pada jalan highway misalnya, atau misalnya jalan biasa kecepatannya berapa, tonase truk pun diatur. Itu salah satu usaha untuk mencegah terjadinya cedera kepala, ya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi cedera kepala, ini nanti saya definisikan apa. Iya. Jadi cedera kepala itu adalah cedera yang mengenai kepala kita, ya. Cedera yang mengenai kepala kita mulai dari bagian atas leher ini sampai kepala, sampai ke tengkorak itu. Kalau itu ada cedera, itu disebut dengan cedera kepala. Nah, cedera kepala itu nanti kalau menurut istilah medis itu dibagi menjadi dua. Kalau disertai dengan gejala atau gangguan saraf atau defisit neurologis itu disebut dengan cedera otak. Tetapi kalau tidak disertai dengan defisit neurologis atau gangguan saraf itu disebut dengan cedera kepala murni. Gitu. Jadi seperti itu definisinya dari cedera kepala. Ngaten, Mbak. Iya, definisinya. Tadi saya mendengar cedera otak. Oh, itu udah mulai agak serem. Tapi itu mungkin nanti ya, Prof ya. Kalau kapan orang kecelakaan itu bisa dikatakan sampai mengalami cedera kepala tuh, Prof? Mungkin kalau sampai yang darah-darah atau terbuka, bagaimana itu, Prof? Ya, tergantung dari pencegahannya dia, bagaimana dia berkendara, kemudian bagaimana dia menggunakan pelindung diri, itu sangat berpengaruh terhadap kejadian cedera kepala itu. Nah, cedera kepala yang disebut dengan cedera otak tadi, karena apa? Kepala kita itu kan di dalamnya ada otak. Otak itu sudah didesain sebagaimana aman ya, dalam tempatnya, di mana tulang tempurung otaknya itu sudah begitu rigid ya, tulang tempurung kepala ini kita sudah rigid, kuat gitu ya. Terus kemudian di dalamnya masih ada cairan yang dia mengambangkan otak. Itu tujuannya kalau misalnya ada benturan itu tidak menyebabkan otak itu terbentur pada tulang-tulang di sekitarnya. Itu sudah didesain oleh yang kuasa gitu ya. Tetapi pada kondisi tertentu, kalau misalnya momen trauma atau momen gaya yang terjadi atau yang membentur kepala itu lebih
besar dari kemampuan untuk bertahan tulang-tulang tersebut bisa menyebabkan cedera otak gitu. Cedera otak. Prof tadi ya, Prof kan menjelaskan yang basic-basicnya dulu Ya. gitu ya. Saya tuh jadi teringat masa kecil saya nih Prof ya. Saya boleh cerita dikit ya Prof ya. Jadi waktu saya usia sekitar 5 tahun ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Jadi saya sekarang 15 tahun. Waktu saya usia 5 tahun, saya pernah terjatuh di got, Prof. Itu kejadiannya malam dan sepertinya gotnya memang agak dalam sih ya. Lalu saya diangkat oleh orang-orang sekitar dan saya agak lupa ya, karena itu kan sudah lama. Saya agak lupa saya tuh pas diangkat itu dalam keadaan sadar apa tidak ya, udah agak lupa, udah lama. Tapi singkat cerita, pokoknya beberapa jam kemudian saya itu demam tinggi, Prof, sampai beberapa hari, Prof. Nah, kalau menurut Prof, kejadian tersebut itu bagaimana ya, Prof? Ya, jadi cedera itu kan begini, tidak misalnya cedera kepala sendiri, cedera tangan sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang jatuh atau seseorang ada kecelakaan lalu lintas, itu bisa jadi ada cedera tempat lain, kemudian ada kalau misalnya kepalanya terbentur benda keras, itu bisa disebut dengan cedera kepala. Artinya tidak melulu hanya, kecuali orang misalnya dipukul hanya kepalanya toh gitu ya. Tapi kalau misalnya kecelakaan atau apa, itu biasanya disertai dengan cedera yang lain. Nah, cedera-cedera yang lain itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan hemostasis juga, gangguan-gangguan kemampuan tubuh untuk merespon terhadap peradangan, itu bisa menyebabkan panas, bisa menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh itu juga. Apalagi masih anak-anak gitu ya, Prof ya. Kan kayaknya kalau anak-anak tuh lebih sering yang seperti itu ya. Apalagi misalnya anak-anak kemudian asupan cairannya kurang karena mungkin nyeri di semua tubuhnya, tidak minum, itu bisa menyebabkan demam juga. Oh, karena itu juga ya. Jadi bukan hanya karena kejadian tersebut ya, Prof ya. Oke. Lalu Prof ya, ini juga mungkin bisa menjadi edukasi ya untuk para sahabat sehat ya. Kalau bertemu atau melihat orang yang cedera kepala atau trauma tersebut ya, Prof ya. Apa yang harus diwaspadai, Prof? Jadi kalau misalnya ketemu kerabat yang mengalami cedera kepala, itu yang pertama pastikan ada tidak gangguan fungsi saraf ya, gangguan fungsi saraf itu gampang, misalnya dicek tangannya suruh ngangkat, kakinya suruh ngangkat, matanya suruh kedip-kedip, atau suruh ngomong, bisa ngomong atau tidak. Kalau misalnya sebelumnya bisa ngomong kemudian tidak bisa ngomong, kemudian tangannya ada dia tidak bisa digerakkan, something wrong berarti. Nah, itu berarti harus segera minta pertolongan. Itu kasus pertama. Tapi kalau misalnya someday kita ketemu ada kecelakaan lalu lintas, kemudian di jalan itu ada orang jatuh atau ketabrak, kalau kita belum mengerti tentang tata cara pertolongan pertama pada kecelakaan, jangan diapa-apain, karena akan sangat berpengaruh. Jadi kondisi pertama di lapangan ketika evakuasi pasien atau penderita dengan cedera itu akan sangat berpengaruh terhadap outcome-nya. Sebagai contoh misalnya gini, kalau misalnya pasien itu atau orang yang cedera itu atau kecelakaan itu misalnya ada patah di tulang leher, kemudian kita tidak melakukan stabilisasi tulang leher, itu bisa fatal. Artinya kalau misalnya ketemu di jalanan, segeralah minta tolong dan posisikan tetap pasiennya itu pada posisi di mana dia kecelakaan. Kecuali Anda mengerti tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Misalnya Anda ngerti bagaimana harus menstabilkan tulang leher, bagaimana misalnya ada patah tulang yang terbuka itu harus diapain, itu Anda tahu, Anda boleh melakukan pertolongan. Tapi kalau misalnya tidak, biarkan saja dan cepat telepon. Kalau di Semarang itu telepon ambulan hebat gitu ya. Itu langsung akan datang biasanya. Tapi iya Prof, saya setuju sekali ya dengan kata Prof Tohar ya. Pertolongan itu yang sering ya, bukan terkadang, sering sekali salah ya Prof ya. Iya.
ya pertolongannya itu sih. Jadi kadang orang-orang itu kalau misalnya ada kecelakaan, wah ini di tengah-tengah jalan harus dipinggirkan dulu, Iya. ya itu sangat berbahaya. Apalagi kalau misalnya ada luka tusuk misalnya luka tusuk sampai ke jantung atau luka tusuk sampai ke otak, terus kemudian itu dicabuti, itu sangat berbahaya sekali. Jadi biarkan kondisinya seperti itu sampai ada orang yang benar-benar mengerti pertolongan itu datang. Itu ya harusnya. Iya, yang ada. Betul. Yang sampai luka tusuk terus dicabut itu memang bahaya. Bahkan saya aja tuh pernah mendengar kalau yang jahitan di kepala yang masih ada itu pun harus ke dokter Iya. Prof ya, tidak boleh dilepas sendiri, apalagi yang seperti itu Iya. ya Prof ya, luka tusuk ya Prof ya. Iya. Lalu Prof ya, tadi kan Prof juga bilang kalau terbentur itu ya Prof ya. Nah, kalau terbentur itu harus periksa apa aja ya Prof ya? Terus Jadi gejala apa gitu yang harus diwaspadai kalau mengalami kecelakaan dan cedera? Kan kadang ada misalnya kecelakaan, misalnya hanya tabrakan antara motor, terus habis itu cuma luka lecet tuh enggak ada masalah gitu kan. Iya. Terus pulang misalnya. Itu perhatikan selama pulang tetap harus dievaluasi. Kalau misalnya ada mual, muntah, kemudian ada setelah pulang. Jadi misalnya nih, kecelakaan jam 5 sore. Terus pulang. Nah, sampai kira-kira 6 jam ke depan itu harus diawasi betul apakah ada gangguan saraf atau tidak. Kalau misalnya ada gangguan saraf harus cepat-cepat ke rumah sakit. Karena apa? Ada jenis kecelakaan tertentu cedera kepala itu yang dia itu awalnya tidak ada gangguan apa-apa, tapi lambat laun perdarahan yang ngumpul-ngumpul bisa menyebabkan timbulnya gangguan saraf. Nah, itu yang harus diwaspadai. Makanya 6 jam setelah kecelakaan itu menjadi waktu yang kritis untuk seseorang itu butuh pertolongan ke rumah sakit atau tidak gitu. Nah, terus masalah benturan tadi harus difoto apanya. Jadi nanti kalau masalah foto ini kan nanti ranahnya sudah ke tenaga kesehatan. Nanti tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan apakah itu cukup hanya pemeriksaan foto rongsen polos ataukah perlu dilakukan CT scan. Nah, itu nanti yang akan menentukan tenaga kesehatannya. Tetapi untuk cedera kepala ini golden pemeriksaan yang menjadi baku mutunya itu adalah CT scan. Jadi cukup dengan CT scan aja sudah bisa mengetahui. Iya, yang tadi kan Prof bilang kalau dilihat dalam waktu 6 jam gitu ya. Namun memang sayang sekali ya kalau masyarakat tuh masih banyak yang kurang tahu juga mengenai hal tersebut ya Prof ya. Dalam waktu 6 jam tuh harus dilihat bagaimana keadaannya seperti itu. Jadi kalau pun misalnya mau dirawat di rumah tidak apa-apa kalau misalnya luka-luka lecet saja. Tetapi selama di rumah tolong keluarganya yang dekat, keluarganya di sekitarnya itu memperhatikan betul. Dalam 6 jam pertama ini ada gangguan kesadaran atau tidak, ada gangguan saraf atau tidak. Kalau misalnya ada gangguan saraf, ada gangguan kesadaran, berarti dia emergensi harus dibawa ke rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit ya. Ya, ini harus di-note ya, harus dibawa ke rumah sakit kalau memang sampai emergensi seperti itu ya, Prof ya. Oke, Prof. Kalau kecelakaannya dan cedera kepala ya, Prof ya, apakah itu harus dilakukan tindak bedah atau operasi itu Prof? Karena banyak yang statement ya Prof ya, kalau masalah kepala atau cedera kepala itu bahkan bisa sampai meninggal. Bagaimana ya gini. Nanti akan diakses oleh teman-teman tenaga kesehatan dengan pemeriksaan klinis, artinya pasien ini kondisinya seperti apa, kesadarannya seperti apa. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang, laboratorium darahnya bagaimana, kemudian akan dilakukan CT scan tadi. Kalau misalnya antara gejala dia waktu trauma, kemudian pemeriksaan penunjangnya ini menunjukkan kondisi di mana atau dia sesuai dengan standar operasional prosedurnya penata laksanaan trauma kepala atau cedera kepala ini butuh operasi, pasti akan dioperasi. Jadi, tetapi tidak semua pasien dengan cedera kepala itu akan dioperasi. Jadi tergantung dari indikasinya masing-masing, tergantung dari standar
yang dipakai oleh rumah sakit. Tergantung standar dari rumah sakit ya. Iya. Sebenarnya tadi kan Prof sempat bilang ya kalau mengambil tindakan operasi seperti itu ya Prof ya. Itu menjadi pertanyaan saya yang berikutnya sih Prof ya. Kalau yang menjadi pertimbangan dari Prof dan rekan-rekan ya untuk mengambil tindakan operasi itu bagaimana tuh Prof? Kalau pasiennya sampai bagaimana itu? Jadi untuk tindakan operasi itu pada trauma itu lebih cepat lebih baik karena ada Lebih cepat, golden lebih baik. periodnya ya. Golden periodnya biasanya 6 jam ya. Jadi kalau misalnya 6 ada jam. perdarahan atau ada kecelakaan, kalau ada perdarahan atau ada memar pada otak itu biasanya dalam 6 jam itu lebih baik sudah dilakukan penata laksanaan. Karena apa? Itu akan mempengaruhi dari outcome pasien dengan cedera kepala ya. Tetapi apakah kita mau operasi atau tidak tentunya harus dengan persetujuan keluarga, harus dengan informed consent kepada keluarga, harus kita jelaskan duduk permasalahannya pasien yang cedera itu apa, terus kemudian nanti akan kita jelaskan juga kepada keluarga tujuan operasinya ini apa, kemudian outcome yang akan diharapkan ini apa, terus kemungkinan nanti ke depannya seperti apa, itu biasanya dijelaskan oleh dokter yang akan melakukan operasi. Jadi semuanya akan membantu dari penderita dalam penata laksanaan cedera kepala. Oh iya ya Prof. Prof tapi saya jadi pengen tahu juga sih ya Prof ya. Kalau Prof itu biasa menghadapi pasien yang kecelakaan itu kurang lebih yang seperti apa ya Prof ya? Contoh-contohnya gitu Prof. Mungkin bisa diceritakan contoh-contohnya gitu Prof. Ya, yang paling ringan ya mungkin hanya lecet di dahinya atau yang paling berat ya sampai kepalanya pernah ada yang dia itu kecelakaan kerja gitu, terus rambutnya itu masuk ke mesin sehingga sampai tulang tengkoraknya itu terbuka sampai seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah semuanya itu tergantung bagaimana usaha kita segera mencari pertolongan, kemudian juga doa dari keluarganya itu sangat berpengaruh terhadap outcome dari pasien dengan cedera kepala. Gitu. Ada yang langsung operasi juga gitu ya Prof ya pastinya ya? Pasti banyak. Itu kalau boleh tahu juga nih ya Prof ya, maaf nih. Itu biasanya kalau operasi kayak gitu berapa lama sih Prof? Ada yang paling sebentarnya berapa lama? Paling lamanya sebentarnya berapa lama? Paling cepat 1 jam lah. Paling cepat tuh 1 jam. Paling lamanya tuh Prof? Paling lamanya bisa kalau misalnya operasinya kanan kiri bisa sampai 6-8 jam. 6 sampai 8 jam. Ya. Oke. 6 sampai 8 jam tuh kalau dalam bedah saraf itu termasuk lama atau standar operasi ya? Standar ya. 6 sampai 8 jam ya. Ya cukup lama lah kalau itu. Cukup lama ya Prof ya. Gitu. Dan itu pemulihannya berapa lama tuh Prof biasanya? Pemulihannya tergantung pasien yang keluhannya itu ya? Iya, berat ringannya dari cedera kepala yang diderita. Kalau misalnya cedera kepala ringan itu biasanya ya segera beraktivitas bisa. Tapi kalau yang cedera kepala berat di mana kesadarannya di bawah di bawah rata-rata yang disebut dengan koma, itu biasanya untuk balik itu sangat lama dan membutuhkan waktu rehabilitasi yang lama. Jadi memang begini, yang namanya trauma atau cedera kepala ini kan sering mengenai usia pekerja gitu loh, karena mobilitas mereka. Makanya ya himbauan kita kepada teman-teman itu, kalau Anda berkendara ya berkendaralah yang bertanggung jawab. Artinya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, pakailah helm yang betul. Kalau misalnya pakai helm itu ya helm standar yang SNI itu pasti sudah diuji kan. Terus kemudian harus diklikkan. Kemudian kalau dengan motornya juga harus dicek. Jangan motor tetapi tidak dicek bagaimana remnya, bagaimana sistem pengapiannya dan yang lain-lain itu. Jadi bertanggung jawablah terhadap diri Anda dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Terhadap lingkungan, Anda naik motor jangan ugal-ugalan misalnya, jangan
kue ngiri aku nganan gitu kan. Itu anak muda banget Prof Nah, iya. yang ngetrek gitu. Ya anak muda karena adrenalinnya masih masih menggebu-gebu ya. Dia pingin challenge gitu kan. Iya Tetapi betul. challenge Anda itu bisa berakibat fatal terhadap masa depan Anda gitu kan. Iya Gitu. betul. Iya, ya, ini di note ya buat yang menyaksikan para sahabat sehat ya mengenai yang tadi Prof Tohar jelaskan ya Prof. Prof lalu kan tadi kan kita sebelumnya kan juga membahas mengenai operasi pasien trauma itu ya Iya. Prof ya. Itu hasilnya gimana Prof? Kalau boleh tahu untuk pasien Prof ya yang mengalami cedera, berpengaruhkah dengan hasilnya Prof? Kalau yang cedera kepala berat ya yang hasilnya kurang bagus nggak banyak. Artinya kurang bagus itu begini. Bagus, contohnya. Harapannya misalnya kan, kalau misalnya dioperasi itu terus bisa jalan, terus bisa balik sedia kala. Tetapi kalau misalnya dia dengan misalnya ya contoh ada perdarahan di otak, itu misalnya dalam waktu 6 jam dia harus segera dilakukan operasi. Tetapi karena misalnya dia ada di rumah sakit yang jauh, terus harus dirujuk ke rumah sakit pusat di mana membutuhkan waktu, sehingga walaupun sudah sampai di sini dan itu diindikasikan dioperasi, kalau misalnya itu waktunya segera dikerjakan itu hasilnya baik, kalau misalnya ditunda bisa hasilnya juga kurang baik. Jadi banyak faktor yang menentukan baik buruknya untuk operasi itu bisa berhasil atau tidak. Wah, itu unik ya. Kalau yang tentang operasi tersebut, saya itu masih agak-agak kurang paham ya yang mengenai operasi setelah kecelakaan langsung operasi itu ya Prof. Iya. Tapi kalau bagi Prof Tohar udah biasa lah ya. Itu ya Prof ya. Iya, karena profesi kita seperti itu ya. Iya, Ini bukan hal yang biasa juga. Kita juga sedih juga gitu kalau misalnya Iya, melihat melihat yang kecelakaan. masih anak muda, Iya, masa muda. depannya masih jauh, masih panjang dan Iya, apalagi kalau Dan- anggota tubuhnya tuh sampai terpisah-pisah gitu ya Prof ya. iya. Iya, itu kan yang unik-unik ya Prof ya, kalau yang operasi yang seperti itu ya Prof ya. Lalu Prof ya, apakah penting Prof bagi masyarakat awam ya Prof ya untuk mengetahui tata laksananya Prof? Ya, Iya, sangat penting ya. Seperti yang saya ceritakan di awal bahwa outcome dari penata laksanaan cedera kepala itu tergantung dari pertolongan pertama terhadap kecelakaan. Iya. Jadi kalau pertolongan pertamanya sudah salah, outcome-nya itu bisa berakibat fatal. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya cedera kepala, ada misalnya patah tulang leher, atau misalnya ada sesuatu patah di tangan atau di mana, sementara kita belum menguasai bagaimana pertolongan pertama pada cedera kepala atau pada cedera yang lain, itu akan sangat berpengaruh ya. Misalnya justru pertolongan kita yang kita kerjakan itu bisa memperburuk kondisi penderita. iya. Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Gitu Mbak. Seperti yang tadi yang contohnya yang langsung Diangkat. pindahi Ya, itu ya, itu, contoh-contohnya yang seperti itu ya Prof Ya, ya. sebetulnya orang Indonesia itu baik tindakannya itu melihat pinginnya itu ya, baik. ya. Jadi Namun pingin menempatkan orang itu pada tempat yang enak itu. iya, betul. Tetapi justru itu kalau misalnya kita tidak mengerti betul, itu malah bisa memperparah kondisinya. Makanya lebih baik kalau misalnya ada kecelakaan itu kalau misalnya kita belum bisa menolong ya, mending motor kita itu ditaruh untuk menghalangi biar orang ini tidak terganggu dengan adanya lalu lintas. Itu malah lebih baik seperti itu. Jadi sambil kita minta pertolongan, motornya diparkir atau bagaimana caranya, itu misalnya kalau misalnya motornya itu bisa dibalik menghadap berlawanan arus, lampunya dinyalain biar orang tahu bahwa di situ ada sesuatu yang sedang berhenti. Itu kan bisa membantu. Iya, Gitu Mbak. perlunya itu ya Prof ya. Prof, tadi tuh pertanyaan saya dari awal sampai akhir itu jadi membuka pengetahuan saya juga sih Prof ya mengenai hal ini ya, mengenai cedera kepala, lalu pentingnya dalam menjaga protokol yang lalu lintas. Ya. Seperti itu ya Prof ya. Dan ini Prof, mungkin dari Prof Tohar
ada pesan-pesan terakhir Prof yang ingin Ya. disampaikan kepada sahabat sehat, buat anak muda yang suka ugal-ugalan gitu, terus yang suka ngebut-ngebutan. Bagaimana Ya, Prof? kebut-kebutan boleh ya. Iya. Mau ugal-ugalan boleh, tapi sesuai tempatnya lah. Mau kebut-kebutan di Mandalika sana boleh. Terus kalau misalnya di sirkuit silakan. Tetapi itu tadi bertanggung jawablah. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri artinya Anda sebagai anak muda masih punya masa depan. Anda sebagai anak muda masih memiliki tanggung jawab untuk bangsa ini gitu. Jadi tolong bertanggung jawablah. Kalau naik motor ya gunakan helm yang betul, patuhi peraturan lalu lintas yang betul. Jadi itu tadi kuncinya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu Mbak Udi. Iya. Iya itu pesan yang luar biasa ya Prof ya, yang sekarang juga lagi hits tadi ya Prof ya, yang tadi saya bilang ya Prof. Prof jangan lupa ya Prof ya, nanti yang pesan saya setelah ini kita tiktokan bareng Prof. Biar hits ikutin zaman sekarang Oke. ya Prof ya. Oke, kepada Prof Tohar terima kasih banyak ya Terima Prof kasih. ya Ya. atas edukasinya, pengetahuannya yang luar biasa untuk para sahabat sehat. Ini sangat membuka pikiran para sahabat sehat, dan pastinya semoga ini semua tuh menjadi pengetahuan baru ya buat kita dan buat saya pun juga, begitu Prof Tohar. Siap. Terima kasih banyak Prof Matur nuwun, Tohar. Mbak Udi. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi Amin. dengan tema yang berbeda lagi ya Ya. Prof Tohar ya. Siap. Salam Iya. sehat. Oke, kalau gitu para sahabat sehat, itu tadi diskusi Audi bersama Prof Tohar, dan semoga itu semua membuka pikiran kalian, membuka pengetahuan kalian, dan pastinya terus saksikan terus podcast kami bersama Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, dan pastinya bersama KSM Beda Saraf. Saya Stefani Claudia pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa, salam sehat.